Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Dan hari ini kita akan belajar tentang suatu konsep psikiatri intensive care unit, ya. Jadi disingkat PICU. Nah, pada akhir pembelajaran diharapkan teman-teman semua mampu menjelaskan tentang apa itu definisi PICU, indikasi pasien-pasien yang dirawat di PICU, skala kedaruratan dan alur kedaruratan psikiatri, serta asuhan keperawatan di unit PICU. Ya, kita segera mulai ya. Apa itu kedaruratan jiwa? Ya, jadi sebenarnya kedaruratan jiwa itu sedikit berbeda dengan kedaruratan fisik, ya. Nah, jadi didefinisikan adalah kondisi pasien dengan gangguan kejiwaan yang membutuhkan penanganan segera, ya, untuk mencegah situasi yang lebih buruk, menimbulkan gejala sisa maupun kecacatan yang akan dialami oleh pasien, ya. Jadi kalau kita lihat kondisi darurat jiwa itu, kita gambaran pasiennya adalah pasiennya dalam kondisi yang tidak terkendali secara emosi dan perilaku biasanya, ya. Demikian juga dengan pikirannya, biasanya pasiennya marah-marah, ya, dan kita akan kesulitan. Itu kondisi, itu gambaran dari darurat jiwa, dan kondisi seperti itu sangat membahayakan untuk lingkungan, untuk orang lain dan juga diri pasien sehingga membutuhkan penanganan kedaruratan, ya. Oke. Mengapa membahayakan gitu ya? Karena bisa menimbulkan ancaman terhadap kehidupan dan lingkungan sekitarnya. Juga bisa membahayakan kehilangan kehidupan lainnya dan cenderung mengadakan suatu peningkatan bahaya. Sehingga sangat penting sekali untuk segera mendapatkan pelayanan atau kita sebut kedaruratan. Nah, PICU sendiri merupakan unit psikiatri intensif sebenarnya, ya. Jadi di situ bisa dibilang kalau di rumah sakit jiwa itu adalah unit akut, ya, yang pasien-pasiennya itu dalam kondisi yang membutuhkan pengawasan ketat, ya, dan harus segera ditangani. Biasanya adalah pasien-pasien dengan masalah keperawatan. Yang pertama adalah upaya bunuh diri atau risiko bunuh diri. Kemudian pasien-pasien dengan halusinasi khususnya yang fase keempat, kemudian pasien perilaku kekerasan, pasien dengan ketergantungan obat-obat bius, ya, atau nafsa yang dalam posisi withdrawal dan juga overdosis, serta pasien dengan waham, khususnya waham curiga. Nah, untuk tindakan di dalam kedaruratan psikiatri kita kenal dengan istilah intensif jiwa, ya. Jadi karena tindakannya ini diberikan secara terus-menerus gitu ya pada kondisi yang darurat, dan itu diberikan 3 level. Jadi ada intensif 1, intensif 2, dan intensif 3. Apa bedanya? Jadi kalau intensif 1 itu biasanya kondisi 24 jam pertama. Sementara intensif 2 itu adalah 24 jam sampai dengan 72 jam selanjutnya, dan intensif 3 itu adalah 72 jam sampai dengan 10 hari. Ketika 24 jam pertama itu akan dilakukan observasi yang sangat ketat, ya. Dilakukan observasi, diagnosis, treatment, dan evaluasi. Sementara masuk ke fase kedua, intensif 2, di situ observasinya sudah kurang ketat. Dan ketiga, lebih kurang ketat lagi. Nah, kita akan lihat perbedaannya. Sebelum ke fase intensif, kita akan melihat bagaimana menggolongkannya, gitu ya. Jadi kedaruratan pasien itu memiliki skala yang kita adopsi dari skala GAF, General Adaptation Function, pada sudut pandang medis, gitu ya. Jadi di situ ada skalanya 1 sampai dengan 100, tetapi 1 sampai dengan 30 itu dikatakan pasien dalam kondisi darurat. Dan kita bagi setiap 10 poin itu mencerminkan darurat 1, 2, dan 3. Nah, karena kita adalah asuhan keperawatan yang bertitik, ya, fokus pada respon manusia, maka skala GAF itu tadi kita modifikasi menjadi skala RUFA atau respon umum fungsi adaptif. Nah, RUFA itu akan menjadi semacam assessment awal gitu ya ketika atau triase gitu ya ketika pasien berada di IGD. Jadi atau di poli, ya, pasien akan kita lihat skala RUFA-nya berapa. Bila di bawah 30 maka akan dimasukkan ke dalam unit UPIP atau PICU. Kemudian kita klasifikasikan lagi 1 sampai 10 itu ada intensif 1, 11 hingga 20 di intensif 2, dan 21-30 di intensif 3. Sementara kalau di atas 30 maka pasien tidak perlu dirawat di rumah sakit, ya. Di dalam tiap fase intensif tersebut akan ada skala evaluasi setiap akhir perawatan hari, ya. Jadi akan dilihat apakah dia masih tetap di intensif yang sama atau naik gitu ya, atau juga bisa turun gitu ya. Jadi tergantung dari situasi hasil asesmen si pasien.
Nah, apa yang dilakukan di fase intensif 1 gitu ya? Ini adalah skala Rufa 1 sampai 10 ya. Jadi yang tindakan yang dilakukan itu prinsipnya adalah life saving. Jadi kita menjaga supaya pasien itu bisa selamat ya, karena di sini biasanya pasiennya itu marah-marah gitu ya, tidak terkendali, atau kalau diam itu diam 1000 bahasa, yang tidak mau makan, tidak mau minum seperti itu ya. Sehingga membahayakan diri dia. Sehingga di sini tindakan kita adalah memastikan bahwa seluruh fisiologisnya, ABC ya, airway, breathing, circulation, and disability-nya dia itu dalam kondisi yang baik ya, dan juga mencegah cedera pada pasien, orang lain, dan lingkungan. Dan di 24 jam pertama ini harus segera dilakukan pengkajian lengkap ya oleh psikiater, medical officer, medical heart, dan GP plus atau general practitioner ya. Jadi di sini dokter umum plus atau plus plus yang artinya sudah mendapat pelatihan kesehatan jiwa sehingga penanganannya sudah sesuai dengan pendekatan keperawatan jiwa dan pengkajian lengkap oleh perawat ya. Apa saja yang perlu dikaji oleh perawat? Riwayat perawatan yang lalu ya, siapa tahu dia sudah pernah dirawat sebelumnya ya. Mungkin adakah psikiater atau perawat yang sebelumnya sudah merawat dia sehingga akan lebih trust dengan dia merawatnya. Kalau dia pernah dirawat di masa waktu yang lalu, dulu sakitnya dengan seperti apa? Sama dengan saat ini, misalnya sama-sama marah-marahnya, atau mungkin yang lain ya. Kita juga biasanya akan melakukan pengkajian kepada keluarga ya, karena biasanya yang membawa ke IGD atau poli itu keluarga gitu ya. Pasiennya biasanya belum bisa diajak diskusi atau ditanyai ya, karena dia masih kondisi yang tidak stabil ya. Jadi kita tanyakan ada kejadian apa di rumah sampai dia dibawa ke sini ya. Kita juga mengkaji kemampuan, keinginan pasien untuk bisa bekerja sama dalam pengobatan dan perawatan ya. Terus bila dia pernah dirawat sebelumnya, kita lihat gitu ya efektivitas atau kemanjuran obat yang dikonsumsi di rumah, termasuk apakah dia mau minum obat atau tidak di rumah. Ya, dan kita juga melakukan pemeriksaan kognitif ketika pasiennya sudah mulai stabil. Ya, dan pada pasien-pasien perempuan wajib dilakukan tes kehamilan karena apa? Obat-obatan psikofarmaka nanti akan berdampak pada janin ya, sehingga harus jelas apakah pasien usia produktif ini dalam kondisi hamil atau tidak. Intervensi yang dilakukan adalah intervensi yang ketat ya, jadi setiap 30 menit atau 1 jam akan dilakukan observasi, dan biasanya untuk intensif 1 ini letaknya ruang rawatnya itu dekat dengan nurse station sehingga kita mudah melakukan observasi ya. Seluruh kebutuhan dasar boleh dibantu ya karena pasiennya biasanya masih sangat labil atau tidak stabil ya. Kemudian manajemen pengamanan ya, jadi harus kita perhatikan tidak ada barang-barang yang membahayakan untuk pasien. Terapi modalitas yang bisa diberikan adalah terapi musik ya, harapannya dapat membuat pasien agak rileks dan tenang seperti itu. Evaluasi akan kita lakukan setiap akhir shift, kita lihat apakah skor Rufanya sudah naik atau masih tetap ya, dan akan evaluasi ini akan dikondisikan untuk apakah dia tetap di ruangan ini atau pindah ke intensif yang lain. Kemudian untuk di intensif 2, di situ ada skala Rufa 11 hingga 20, jadi kita tetap melakukan observasi, ya walaupun tidak terlalu ketat, kalau tadi itu 30 menit sekali, mungkin bisa sekitar 1-3 jam sekali kita lakukan observasi ya untuk fase krisis, dan tetap mempertahankan pencegahan cedera pada pasien, orang lain, dan lingkungan, karena walaupun dia sudah lumayan tenang pasiennya, tapi dia masih emosinya, cara berpikirnya itu masih belum stabil ya, masih perlu bantuan. Oke, intervensi yang kita lakukan kurang lebih sama gitu ya, hanya kita tambahkan terapi modalitas. Biasanya kita berikan terapi olahraga yang ringan-ringan ya, stretching di sebelah tempat tidurnya seperti itu, tarik nafas dalam ya, untuk apa? Membantu ya, karena pasien setelah itu melalui fase intensif 1 biasanya dia mengalami kelelahan seperti itu ya, sehingga dia perlu diberikan semacam refreshing dan relaksasi otot seperti itu ya. Evaluasi sama ya, di evaluasi setiap akhir shift, dievaluasi skor Rufanya untuk menentukan apakah dia masih di skala yang sama atau pindah ke ruangan yang lain. Intensif 3, pasiennya sudah mulai sangat membaik dan tenang biasanya ya. Jadi pasien ini kan setelah hari ketiga, pasien sudah mulai berpindah-pindah ya, dia mulai bisa keluar ruangan, mulai bertanya-tanya pada pasien gitu ya, dan dia juga sudah mulai mau merawat dirinya sendiri ya, ke kamar mandi sendiri sudah bisa, sehingga kita memfasilitasi perawatan mandiri pasien, sudah bisa makan sendiri dan kita bantu supaya dia menjadi semakin cepat mandiri. Apa yang kita lakukan? Observasi lebih minimal, mungkin dalam 1 shift kita lakukan 2 kali observasi saja.
pasien kita motivasi untuk mulai berkumpul dengan teman-temannya di ruang TV mungkin ya, atau di ruang istirahat, ruang rekreasi, dan kita bisa berikan latihan untuk terapi modalitasnya yang lebih beragam ya. Terapi musik mungkin bisa ke ruang karaoke gitu ya, terapi olahraga mungkin dia bisa mulai mengikuti olahraga-olahraga ringan ya, senam pagi bersama misalnya ya. Tapi jangan disuruh lari-lari keliling lapangan dulu ya pasiennya, karena pasiennya masih agak lelah begitu ya. Jadi jangan sampai apa yang kita berikan itu menstimulasi emosinya. Kadang-kadang pasien bisa kita berikan life skill terapi ya, jadi kita motivasi dia untuk mencuci piring setelah makan, ya, merapikan tempat tidur, jadi hal-hal ringan yang setiap hari dia lakukan. Sama dengan sesi 1 dan 2 ya, jadi evaluasi tetap kita lakukan sambil kita lihat kalau pasien sudah benar-benar tenang bisa dipindahkan ke ruang yang lebih tenang atau ruang intermediate ya, atau mungkin pasien juga bisa dipulangkan. Nah, itu adalah tahapan dan fase-fase dari intensif 1. Sekarang kita akan belajar tentang asuhan keperawatan yang kita lakukan. Ya. Jadi kita lakukan pengkajian identitas klien, alasan dibawa ke rumah sakit, kita tetap lakukan pemeriksaan fisik secara umum, dan kita cek ya status mentalnya. Kita coba ajak bicara, kita menilai proses pikir dan persepsinya, dan kita coba identifikasi adakah skor bunuh diri atau pemikiran bunuh diri. Bila terutama pada pasien yang sudah pernah ada riwayat bunuh diri. Diagnosa keperawatan kita tegaskan gitu ya, kita putuskan apa diagnosa keperawatannya, biasanya bisa RPK, bisa FDD, bisa halusinasi, ansietas ya untuk level panik dan berat, dan mungkin defisit perawatan diri. Intervensi kita lakukan sesuai dengan standar diagnosa, dan implementasi kita lakukan bukan hanya pada pasien saja, tetapi juga keluarga dan lingkungan. Pada pasien kita akan melakukan observasi dan monitoring secara ketat, ya, tindakan mandiri keperawatan, ya, kita modifikasi dia untuk melakukan kegiatan sehari-hari, membantu untuk melawan halusinasinya dan lain sebagainya. Pendidikan kesehatan juga kita berikan, dan tindakan kolaborasi obat-obatan tentunya. Ya. Untuk keluarga, kita bimbing keluarga, kita ajak diskusi keluarga untuk bisa merawat pasien di rumah dengan baik. Ya, lingkungan juga kita kondisikan, terutama untuk pasien-pasien yang mudah tersulut emosinya ya, supaya lingkungan juga memberikan hal-hal yang mendukung untuk pemulihan. Termasuk kita sebagai seorang perawat tidak adalah lingkungan dari pasien. Ini evaluasinya ya, kita lihat apakah tercapai sudah tujuannya. Nah, ini adalah catatan keperawatan ya, jadi sesuai dengan yang biasa kita lakukan ya, SOA dan sebagainya. Ya, baik. Jadi itu adalah pemberian asuhan keperawatan pada pasien gawat daruratan di ruang PICU ya. Setelah ini teman-teman bisa mempelajari lebih lengkap lagi gitu ya, terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan pada pagi hari ini di buku Kesehatan Keperawatan Jiwa, buku ajar dari Fakultas Keperawatan ya, itu lebih lengkap. Dan teman-teman juga bisa kembali merecall apa yang sudah kita pelajari, apa itu PICU gitu ya, apa saja level intensif di dalamnya, pasien-pasien seperti apa yang bisa dirawat di PICU, dan bagaimana pelaksanaan asuh keperawatan di dalam ruang PICU yang tentunya sesuai dengan tahapan-tahapannya. Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita harus selalu yakin bahwa apa yang kita berikan akan memberikan kemanfaatan pada pasien kita. Salam sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.